Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang kita hormati, kita banggakan, kita muliakan pengurus Musalla An-Nur serta seluruh jajarannya yang alhamdulillah sudah menjadi wasilah silaturahim kita pada subuh hari yang mulia ini. Kanda kami Elia Rosad, Haji Elia Rosad, yang tahu nama beliau, yang lain saya hanya kenal muka. Mohon maaf walaupun saya asli orang Pangkalan Balai, lahir di Cangkring, banyak sanak keluarga di sini karena memang asli sini. Cuma mohon maaf saya baru tinggal di Pangkalan Balai ini, baru balik, baru mudik. Tahun 2016 baru agak mantap di Pangkalan Balai. Saya merantau di pesantren 9 tahun di ujung Tanjung, terus nyambung ke Palembang sampai ngajar ya di Palembang. 2016 ngimam di Al-Amir baru agak mantap dikit, tapi warawiri kuntang kinting di Pangkalan Balai inilah. Jadi mohon maaf kalau ada sanak dulur keluarga yang belum paham namanya satu persatu, tapi saya ciren namanya ugal ketemu waktu kondangan, waktu acara-acara seperti ini. Dan kami membawa rombongan Kanda, ini panglima kami, Panglima Baikur Subuh dengan anaknya yang luar biasa. Subuh ya udah ikut ya, Anas ya. Tapi bukan Anas Urbaningrum ya. Nasron. Dan rombongan di sini juga ada Ustadz Amri Al-Fatih. Ya, Masya Allah luar biasa beliau bisa ikut serta pada hari ini. Kita dari lintas macam-macam ya, lintas golongan, lintas umur juga ada ya. Dan semua ada di grup kita ini. Dan kita bukan gerakan politik ya. Sekali lagi kalau ada yang bawa-bawa kita ke politik, enggak. Walaupun isinya ada orang yang politik, ada yang partai ini ada. Tapi itu bawa pribadi ketika dia hadir di acara Bikir Subuhan ini, bukan bawa nama partainya, bukan bawa nama apanya. Kalau ada diarahkan ke politik, saya dulu yang keluar dari pembina Bikir Subuh ini kan doh. Ya, jadi kita murni gerakan dakwah. Ya, kita murni gerakan dakwah untuk mengajak memakmurkan rumah Allah dimanapun itu berada. Karena kita yakin berdasarkan sabda Rasul, al-masjid baitu kulli mu'min. Masjid itu rumah setiap orang mukmin. Siapapun yang merasa beriman kepada Allah, maka masjid itu rumahnya. Pluroi, ya, penuhi, makmurkan. Itu maksud kita keliling ini mendakwahkan itu. Kita safari ke seluruh Banyuasin, ya, keliling Banyuasin, insyaallah isinya itu, bukan yang lain-lain, bukan yang macam-macam. Cuma kalau yang bujang-bujang ini kagak nemu jodoh, kita makasih ya kan. Alhamdulillah ya, dapat sanak, dapat dulur. Kameramen kita masih bujang ya, alhamdulillah. Dan beliau sudah 4 tahun menyiarkan live kajian kami selama di Pangkalan Balai ini, alhamdulillah. Jadi hadirin yang mulia, pertama dan paling utama, marilah senantiasa kita bersyukur, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, kesempatan. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali nanti akan masuk surga, Bapak Ibu hadirin yang mulia, pengen masuk surga gal. Enggak ada yang enggak galak masuk surga itu. Bahkan pengennya surga itu di dunia ini sudah langsung dirasakan. Ya, syaratnya mudah. Mayyahmadullah, senantiasa bersyukur kepada Allah, senantiasa memuji Allah. Makanya kalau kita perhatikan, siapapun yang sambutan, Kak Rasad sering sambutan. Bahkan di acara takziah sekalipun masih ucap alhamdulillah. Ya kan? Padahal itu sedih. Kematian, ditinggal orang yang terkasih, tapi tetap sambutannya apa? Alhamdulillah. Karena memang mukmin sejati, dan ini yang dibanggakan oleh Rasul, ajaban li amril muslim. Orang muslim itu sungguh menakjubkan, kata Nabi. Diberi apa? Hidup lemah, rizki yang lancar ya, dia bersyukur. Diuji dengan yang tak lemah, yang sulit, kematian diantaranya, dia pun bersabar. Maka Rasul takjub dengan kita orang beriman ini, ajaban, menakjubkan, luar biasa, top markotop orang Islam itu. Bagus sekali, diberi apa ujian, dia terima. Ya, dia ridha atas apapun takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah berotok, tidak pernah berkeluh kesah. Ya, pandai memuji Allah, pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang Imam Al-Ghazali. Nah, ini juga jamaah gitu.
dari kayu ada kuning. Sudah ulama besar Imam Ghazali. Oh, Masya Allah Kak ya. Ini juga ada pengusaha. Oh, Pak Yudi ya. Masya Allah. Macam-macam kita rombongannya. Cuma banyak yang bujang Kak ya. Banyak yang bujang di sini. Memuji Allah. Mayyahmadullah, senantiasa memuji Allah. Kalau diperhatikan gramatika dari kalimat yahmadu itu fi'il mudhari'. Nah, Ustaz Amri dari alumni pesantren RU, beliau pasti paham. Yahmad itu fi'il mudhari' dari hamida yahmadu. Ya, kalau hamida artinya telah memuji. Kalau yahmadu sedang memuji atau senantiasa memuji Allah. Dalam hadis ini digunakan kalimat yahmadu, berarti leman, terus menerus, senantiasa, sering, continue. Nah, aku campur Kak bahasa Indonesia bahasa dusun ya. Karena memang orang dusunian, Bu, mohon maaf ya. Leman memuji Allah itu siang malam, kapanpun dan dimanapun, fisarra wadh-dharra, dalam keadaan lapang ataupun sempit, susah ataupun senang, orang mukmin senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekarang kita dilanda Covid, pucaknya Banyuasin aman-aman be, ya, Kandai, aman be. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, kita makmurkan rumah Allah karena jaminan dari Rasul. Ada hadis yang patut kita pahami bersama bahwa al-masajidu mahfuzah. Masjid itu mahfuzah, dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ngomong Nabi, man tak percaya kafir. Ya, murtad, man tak percaya omongan Nabi. Apa kata Rasul? Al-masajidu mahfuzah. Masjid itu terjaga, terlindungi. Siapa yang melindungi? Allah. Maka aman deh kalau kita di masjid. Jengok tsunami kemarin di Aceh. Ya, korban ribuan nyawa melayang. Tapi yang di masjid Raya Aceh, Masjid Agung Aceh itu aman. Masjidnya cuma retak dikit. Itu bukti yang nyata bahwa al-masajidu mahfuzah. Masjid itu terjaga, terlindungi ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mahfuzun ahluha. Kalau masjidnya dijaga, ya, dijaga, dilindungi, mahfuzun ahluha, maka ahlinya, penduduknya, warganya yang memakmurkan masjid, yang aktif di masjid, pengurus dan jamaahnya, mahfuzun, juga akan dilindungi, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak usah khawatir ya dengan hal-hal ujian, bala, bencana yang sedang terjadi. Asal kita dekat dengan Allah, kalaupun nyawa kita melayang, insya Allah dalam keadaan jihad fi sabilillah, mati di masjid, mati lagi belajar, mati lagi ngajar, mati lagi ceramah, maka kalau banyak sudah ke dulu ya kan. Dan bukan cuma di sini Kak, nak keliling dulu. Cuma kalau dipanggil oleh Allah siap. Mukmin tidak takut mati, tapi bukan cari mati. Ya, oman ya. Oh, ini pengusaha pula, masya Allah. Pengusaha muda, bujang pula, belagak pula. Bolehlah, ini mantu idaman Bu ya. Insya Allah yang rajin sholat subuh ini luar biasa. Oke, oleh aku anakku masih kecil-kecil be. Ya, mana anakku lagi di sekolah buat jadi mantu juga itu. Oh. Amin. Cuma anakku berkelas 3 SD Kak. Masya Allah ya. Pandai-pandai bersyukur dan memuji Allah. Aktif gitu ke masjid, insya Allah diamankan, dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-masajidu Maimunah. Ada yang nak mau Maimunah? Bagus itu Maimunah itu. Aku belum ceramah, baru engkau dimainin, baru memuji Allah ya. Aku biasa ngomong nih tidak perlu panjang-panjang, cuma kadang jam-jam enggak ya. Al-masajidu Maimunah. Masjid itu kata Rasul Maimunah. Maimunah itu ay al-mubarakah, diberkahi Allah. Jadi makna Maimunah itu diberkahi. Nah, yang bininya Maimunah bagus itu, diberkahi. Makna barakah ay khairun katsirun, banyak kebaikannya. Jadi masjid adalah tempat yang diberkahi. Inna awwala baiti ya, mubarakah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Ya, Masjidil Haram itu masjid yang pertama kali didirikan di muka bumi ini. Dan mubarakah, diberkahi. Jadi ada landasannya dari Al-Quran. Maka masjid kata Rasul al-masajidu Maimunah. Masjid yang ada di muka bumi ini karena dia rumah Allah, bukan tempat Allah tinggal, bukan. Itu artinya tempat yang mulia. Rumah Allah itu disebut. Itu mubarakah, ay Maimunah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Maimunun ahluha, diberkahi juga orang yang rajin ke masjid. Insyaallah. Maka ini Kak, ya, Kak Ustaz, ini
niat kita, tujuan kita safari keliling masjid-masjid yang ada di Banyuasin untuk ngajak makmurkan rumah Allah. Tak kati rugi bu, kita rajin ke masjid malah untung berlipat ganda. Kaget nyesal orang yang tak rajin ke masjid itu, nyesal. Kapan nyesal? Lah mati. Tak baca lagi nak ke masjid tapi nyesal itu. Maka mumpung masih hidup inilah kita rajin ke masjid, insya Allah berkahnya nyata. Maka rombongan ini tahan kemana-mana kami ini. Cuma kalau keluar daerah bakal balik rasanya lebih semangat karena lebih jauh tadi. Nah, ini oleh di dalam kota ini caknya agak separuh yang hadir cuma. Kalau keluar tahan kali ini. Padahal bermotor pagi-pagi ada yang meninggalkan bini, pengantin baru. Nah, ini ada pengantin baru. Ya, Ananda Geri. Ini anak muda-muda diajaknya. Itu karena apa? Sudah merasakan betul berkah. Ya, berkah dari Allah Subhanahu wa taala, berkat aktif di masjid memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, kita bersyukur kepada Allah fi sarra wa dharra, dalam keadaan apapun, susah, senang, senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, marilah senantiasa kita bersenandung mengucapkan siang malam petang pagi salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat kita akan makin menambah mahabbah kita, cinta kita, sayang kita, rindu kita, dan makin memotivasi kita untuk memakmurkan rumah Allah, makin menyemangati kita untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis tentang salawat, dan hadis ini mirip dengan nama musola kita An-Nur ini. Apa kata Rasul? Aktsiru minas salati alayya, perbanyak salawat kepadaku, rajin-rajin salawat kepadaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Fa innaha nur. Sama kan dengan nama musola Nur, cahaya. Siapa yang buat namanya nih Kak? Ustaz. Ya, pilihan nama yang bagus. Masya Allah ya. Lupa. Ya. Kata Rasul, salawat kalian kepadaku fa innaha nurun fil qabri. Salawat kalian kepadaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah cahaya bagi kita di kubur kaki. Kubur kita gelap. Ya. Yang biasa ngantarkan mayat, ya, masukkan mayat ke dalam kubur, tahu dewek kubur itu gelap. Tak pernah dipasang lampu, tak pernah dipasang listrik, lilin beda kati yang masangnya. Walaupun bos PLN mati, mohon maaf, ada tak bos PLN di sini? Ya, mati masih gelap kuburnya. Bukan lampu yang nerangi kubur itu, tapi amal soleh. Ya, amal soleh kita, kebaikan kita, diantaranya salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang nerangi kubur kita kaki. Ya, nah, masalah salawat bukan masalah irama lagu nak ngikuti Nisa Sabian, itu bukan. Ya, salawat itu adalah ungkapan mahabbah kita kepada Rasulullah SAW. Bukan iramanya yang dinilai, ya, tetapi kecintaan kita yang sangat mendalam kepada Rasulullah sampai nangis kalau salawat. Itu bukti cinta, bukti rindu. Maka kaget kalau sempat ziarah ke makam Nabi waktu haji, waktu umroh, kalau tidak pacak nangis waktu ziarah ke makam Nabi, itu bukti ketik cinta dengan Nabi, Mas. Ya, bukti keras hati, bukti menggelok keras kepala kerimuta itu. Ya, kalau tidak nangis waktu ziarah ke makam Nabi, salawat kepada Rasul waktu itu, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Rasulullah, waktu ziarah itu tidak merinding, tidak nangis, tidak sedih, tidak netes ke naik mata, itu tanda hati yang keras. Dan itu tanda waktu di tanah air jarang salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didorong-dorong di jalan, iya, kurang. belum tentu. Itu masalah cinta. Itu masalah rindu. Makin besar cinta kita ketika berpisah, waktu ketemu, luar biasa, merinding. Saya bahas ini pun merinding. Ya, merinding sampai nangis, tergeru-geru. Jahat lagi waktu nangis. Tapi luar biasa, itulah mahabbah, itulah cinta. Ya. Nah, kalau memang cinta, kata Rasul, man ahabba syai'an aktsara min zikrih. Siapa yang mencintai sesuatu pasti banyak nyebut sesuatu yang dia cintai. Maka pemohon kalau cinta Nabi tidak pernah salawat. Pemohon kalau ngaku cinta Allah tidak pernah zikir, malah zikir, penyungkan berzikir. Ya, sudah sembahyang orang Allahumma anta salam, dia lantas berjalan. Ah, itu tidak cinta dengan Allah. Nauzubillah min dzalik. Ya, maka masyarul hadirin yang mulia, banyak-banyak salawat, karena salawat adalah penerang kita di kubur kaki. Kubur itu gelap,
Penerangnya adalah ibadah kita, amal kita, kesolehan kita, termasuk salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan pilih nak salawat model mana, yang panjang, yang pendek lah jual seapal. Ini nak bergaya panjang cuma tak apal kan, untuk apa? Pendek pergi, nak pakai Allahumma sholli ala Muhammad jadi, nak pakai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad pakai Sayyidina jadi, tak ada larangan, yang penting salawat. Kita tidak termasuk kaum yang ekstrim, yang mudah-mudah nyalakan, tidak. Asal intinya salawat kepada Nabi, kita sepakat. Ya, silakan pakai Sayyidina ataupun tidak, panjang ataupun pendek, terserah. Yang penting kita rajin dan gemar bersalawat sebagai wujud cinta kasih kita, sayang kita, rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nurun 'alas sirat. Salawat kita juga nur, cahaya, an-nur, cahaya, penerang di Siratul Mustaqim nanti. Jembatan sirat itu kecil, Pak, halus, ya. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar diterangkan karakter jembatan sirat itu bagaikan rambut, lebih halus dari rambut dan lebih tajam daripada pedang. Orang tua-tua kita dulu galak ngomong, Kak Resat, apa? Bagaikan rambut dibelah 7. Itu tidak saya ketemukan keterangan di kitab. Itu mungkin bahasa hiperbola, ya, bahasa yang pengen nganggap berlebihan biar lebih takut lagi. Tapi di kitab tidak ada keterangan seperti itu. Mungkin penafsiran, sah-sah saja. Tapi dalam kitab disebutkan Siratul Mustaqim itu jembatan penghubung antara surga dengan neraka. Kalau pacak lewat masuk surga, kalau tidak pacak lewat langsung masuk nyemplung dalam neraka. Jembatan itu dalam kitab Daqaiqul Akhbar disebutkan lebih halus dari rambut dan lebih tajam daripada pedang. Nauzubillah. Mau nak lewat kecuali dengan amal soleh gitu. Kalau banyak amal, rajin salawat, kalbarqil khatib, secepat kilat, ya. Eko lewat dari situ, kalbarqil khatib, secepat kilat. Ada yang secepat angin, ya, ada yang secepat kuda perang. Itu masing-masing tergantung amal solehnya. Yang makin sering ke masjid, lebih dulu datang ke masjid, nah insya Allah lebih cepat pula lewat dari sirat itu. Tergantung amal soleh kita masing-masing, ya, itu. Nah, sirat itu sulit dilewati dan gelap gulita kecuali orang yang banyak amal soleh, rajin salawat kepada Nabi, maka dia akan lewat secepat kilat dari Siratal Mustaqim. Yang terakhir, wa nurun fil jannah. Salawat kita juga adalah cahaya, penerang bagi kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ahli salawat itu lain kaget. Auranya beda. Walaupun mungkin di donya ini awaknya tak perlu belaga, hitam legam, ya, kecil pendek, hidup pula kan. Tapi di akhirat kaget, dia yang paling putih bersinar. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Di akhirat kaget cuma ada dua macam manusia. Ada yang putih bersinar. Kalah Soklin itu, kalah iklan Soklin itu. Ada yang hitam legam. Nah, yang ahli salawat insya Allah dia putih, bersih, bersinar, terang. Makin banyak salawat dia, makin bersinar. Ya, dia nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Nah, itu mukadimah lah setengah jam. Jamaah yang mulia, saya ingin cerita subuh hari ini, tadi malam kebetulan balik dari pengajian Nurul Ikhwan Talang Kacang, karena setiap malam Ahad ba'dal maghrib kami pengajian di sana. Saya sempat membaca kitab yang disusun oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid dalam kitab beliau An-Manhajus Sawi. Di sana dikisahkan bahwa ada orang yang banyak dosa. Jadi otomatis ketika dihisab, ya, pada hari kiamat nanti ditimbang amalnya, maka lebih banyak dosanya. Karena dia ahli maksiat, banyak dosanya dibandingkan amalnya daripada pahalanya. Alhasil diputuskan dia yukzafu finnar, dilemparkan, dijebloskan ke dalam neraka. Nauzubillah min zalik. Tetapi Allah ini amat sangat baik. Allah itu luar biasa, senantiasa berbaik sangka kepada hambanya. Maka ini turuti akhlak Allah. Takhallaku bi akhlakillah. Berakhlaklah dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala, sabda Rasul. Ya, Allah tidak pernah suudzon. Sejahat apapun makhluk masih dicari peluang baiknya. Walaupun hanya 0,0000001%, artinya saking kecilnya dikitnya kebaikan sang hamba masih dicari oleh Allah. Walaupun lah jelas Mamang ini banyak dosa, Bebe itu banyak maksiat, lah jelas diponis bakal masuk neraka. Tapi apa keputusan Allah? Cek dulu, periksa lagi. Jangan-jangan salah hitung, jangan-jangan salah timbang. Mungkin ada sekok kebaikan dia. Dengan sekok kebaikan tadi Allah masih berkenan memaafkan kita. Masya Allah. Kita ini kadang-kadang salah,
Ya, dikit hekok tu lah, kebaikan banyak hilang, lupa, lebur. Bagaikan apa? Kemarau setahun hilang hujan. Bukan sehari, masih banyak sehari hujan semenit. Bawa hilang gala keburukan, kebaikan itu. Nauzubillah. Ya. Tidak boleh itu. Allah mengajarkan untuk senantiasa husnuzon, berbaik sangka. Jangan bagaikan kemarau setahun hilang, tak hujan sehari itu. Yang kebaikan banyak hilang oleh satu keburukan. Padahal wajar kita manusia, pasti salah, pasti lupa. Ya, bahkan ustadz sekalipun pacak salah, pacak lupa. Nah, jangan cuma satu kesalahan, mungkin salah omong, mungkin salah ucap, mungkin oleh dak terjengok, uji kamu dak negor, laju ngomong sombong, laju ngomong langgung, mungkin. Ya, jadi kita harus banyak-banyak memaklumi kesalahan orang lain. Apalagi ini ya, laki, suami, ya kan? Maklumi, mungkin lupa, mungkin dak tahu, mungkin hilap, mungkin dak terjengok. Pokoknya banyak-banyak maklum. Ya. Jangan langsung ponis salah. Jadi lah detail dijengok nian, baru terakhir ponis salah itu. Ya. Kalau takhallaku bi ahlakillah. Kita wajib berakhlak sebagaimana akhlaknya Allah. Memang ini tadi jelas diponis banyak salah. Lah diponis masuk neraka. Tapi apa kata Allah? Allah panggil malaikat Jibril alaihi salam. Jibril cek lagi. Adrikhu. Ya, was'alhu. Tanya balik, ya, tanya ulang dia itu. Mungkin ini cara Allah berbaik sangka. Padahal jelas salah, jelas penjahat kalau gitu nih. Mungkin dia barangkali seumur hidup dia pernah duduk di majelisnya orang alim. Ya, pernah sekali dia seumur hidup duduk di majelisnya orang alim. Majelis taklim, ya, ikut pengajian akbar. Ini ada jamaah masjid Jumhuriyah juga, Bu, ya. Saya kadang ngisi juga gantikan Ibu Halimah kalau beliau lagi berhalangan. Masjid Jumhuriyah. Sekali dia seumur hidup, ya, mungkin pernah dia. Kalau pernah sekali dia seumur hidup duduk di majelis orang alim, duduk di majelis kiai ustadz yang ngajar majelis, ya, yang ceramah hari besar Islam misalnya, sekali dia seumur hidupnya, maka selamatkan dia, masukkan dia ke surga, ampuni dosa. Ya, ini bab luasnya rahmat Allah. Jangan kita salah paham akhirnya cuma sekali itulah duduk di majelis. Mentang-mentang cuma sekali laju ngambil sekali nian, ya. Oh, cerita ustaz tadi subuh, bukan itu maksud cerita ini. Ini saking baiknya Allah itu, ya. Jangan salah paham, aku dulu kakekmu salah paham, ya, nyalakan aku laju. Saking baiknya Allah, luasnya rahmat Allah, ya. Rahmati wasi'at kulla syai', kata Allah. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Rahmati taghlibu ghadabi. Saya sampai merinding menyebutkan hadis ini, hadis qudsi. Rahmatku, kata Allah, mengalahkan murkaku. Jadi baik niat Allah itu. Maka kalau kita ibadah itu kurang ajar luar biasa. Siang malam Allah beri kita nikmat, rahmat, karunia. Ya, dak pandang bulu, nak rajin ke masjid, nak idak diberi rezeki gitu. Ya kan? Bahkan orang kafir pun dapat rezeki bahkan kadang lebih banyak dari tubuh. Itu saking baiknya Allah. Tanpa pandang bulu siapapun dapat rizki, ya, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rahman. Nah, tinggal Rahim. Kalau Rahim itu hanya orang beriman saja. Kalau Rahman, maka ada Bismillahirrahmanirrahim, ada Rahman, ada Rahim. Kalau Rahman itu berlaku seluruh makhluk. Ya, nak mukmin, nak kafir dapat rahmannya Allah. Tapi Rahim hanya mukmin yang masuk surga. Ya, jadi Allah itu punya lillahi mi'atur rahmah. Allah punya 100 rahmat. Satu itu dibagi dengan seluruh makhluk yang hidup di dunia ini. Satu baru. Itu Rahman. Rahim 99 di surga gigi. Jadi belum seberapa nikmat dunia ini, belum seberapa. Baru 1% berbagi orang banyak. Ya, 99% nanti di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Nikmat surga tak pernah terjenguk oleh mata. Tak pernah terdengar oleh telinga kita, dan tak pernah terlintas oleh hati kita. Saking lemaknya nikmat surga itu. Jadi luar biasa. Nah, balik ke kisah tadi. Ya, ternyata setelah ditanya malaikat Jibril, ada tak kau pernah duduk dengan ulama di majelis mereka? Ya, tak pernah. Nah, mamang ini ya, lah diberi peluang oleh Allah, nak diampuni, nak dikasih remisi, ibaratnya tuh Kak Idiar, ya. Tidak kasih peluang. Tapi Allah tetap berbaik sangka. Tanya lagi,
Mungkin dia muhibban lil alim, cinta dengan wong alim. Ya, cinta senang dengan wong alim. Ya, cinta dengan kiai maksudnya bukan linjang ya. Linjang tuh laki bini ya kan. Cinta di sini artinya apa? Senang ada wong alim ya. Karena bimbingan mereka. Maka kata Nabi, kita ini harus jadi 4 macam manusia. Salah satu dari 4. Kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban. Jadilah salah satu dari 4 macam manusia. Jadi malam juga saya uraikan di Masjid Nurul Ikhwan Talak Kacang. Nomor 1 kalau baca kun aliman, jadi orang alim. Jadi ulama. Karena al-ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Jadi derajatnya langsung di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ulama. Tapi ulama yang mana? Karena ulama juga ada 2 macam Kak Rasad ya. Ada ulama akhirat, ada ulama dunia. Kalau ulama akhirat itu yang ikhlas dalam mengamalkan dan mengajarkan ilmunya. Ya. Bukan mencari materi. Kalau pun dapat alhamdulillah, tidak dapat tidak jadi masalah. Karena yang dia cari adalah limardhatillah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua ulama dunia. Ini cuma ngejar dunia, ceramah bertarif dan lain sebagainya. Itu yang salah. Itu tidak masuk ulama yang dimaksud. Jadi al-ulama warathatul anbiya, ulama pewaris nabi itu adalah ulama akhirat yang ikhlas dalam mendakwakan ilmunya, ikhlas ngajak orang untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dihormati ataupun tidak, dihargai ataupun tidak jadi masalah. Karena orang ikhlas itu sama baik, dikata, dicaci, dipuji, dihormati, sama baik. Kalau masih naik jobornya, mekar jobornya, bahasa tubuh menge-menge lubang hidungnya, ya, ketika dipuji belum ikhlas. Atau sakit hati ketika tidak dihormati, tidak dihargai, ya, sakit hati, luat hatinya, ya, tidak setuju dengan orang ketika tidak dihormati, itu belum ikhlas. Ikhlas itu dia sama baik, kata beda, karena yang dia cari ridho Allah bukan ridho makhluk. Maka ini untuk ngetes diri tubuh, ikhlas apa tidak, cek. Ketika orang misal mengecewakan kita, ada tidak sakit hati? Kalau masih ada sakit hati, itulah kadar keikhlasan kita. Kalau bukan cuma sakit hati tapi meles, ngatui, ya, mencaci maki orang yang nyakiti tubuh, itu jelas tidak ikhlas sama sekali. Hati-hati. Nah, ini rim ya. Jadi ikhlas itu sama baik. Dia tidak nyari nilai dari makhluk, tapi nyari nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini akan diuji omongan ini. Ya, saya sebenarnya malas ceramah. Ngikuti guru saya Ustaz Samsuri Hal, anak Kiai Balian, beliau tuh malas ceramah. Karena setiap kali ngomong itu akan diuji, Pak. Bapak Ibu hadirin yang mulia, kami ini setiap omongan kami itu akan dites dalam kehidupan kami sehari-hari. Ngomong sabar akan diuji sabarnya Nabi tidak. Ngomong syukur akan diuji syukurnya Nabi tidak. Ngomong ikhlas akan diuji ikhlasnya Nabi tidak. Ada baik dalam hidup itu kaki ujian-ujian tadi. Nah, ujian para nabi lebih tinggi, di bawahnya ujian para ulama, di bawahnya ujian orang awam. Jadi makin tinggi level iman gitu, makin besar ujiannya. Ibarat pepatah, makin tinggi kelapa pohon, makin kuat angin goyangnya menerpanya. Jadi kalau tidak galak bergoyang, jadi rumput baik, ya kan? Tapi dijejak sapi, dimakan sapi, kan? Siap. Rumput pun masih bergoyang kata Ibn GAD ya. Cuma rumput apa? Rumput semat, kan? Rumput kemeti tidak bergoyang nih. Ada rumputnya, rumput gajah tidak bergoyang, ya kan? Nah, rumput semat yang agak tinggi itu, nah, itu dia bergoyang. Masyarul hadirin rahimakumullah. Jadi orang alim kalau baca. Kalau udah baca nomor 2, kun muta'alliman. Jadi orang yang belajar. Ya, yang belajar, penuntut ilmu, talibul ilm, seumur hidup. Karena belajar itu long life education. Kalau bahasa kami di tarbiyah itu ya. Kalau kata Rasul itu apa? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan, dari buih, dari kecil, dari budek, malah dari perut belajar itu sebenarnya kalau menurut teori pendidikan. Ya, karena saya orang tarbiyah, sebenarnya saya ini guru Pak, bukan ceramah. Sebenarnya biasa ngomong hamu kan. Sampai masuk liang lahat, bukan sampai mati. Belajar itu sampai masuk liang lahat. Maka dulu sempat saya diskusi dengan teman kuliah saya yang sekarang sudah doktor. Jadi beliau selalu nilainya lebih tinggi dari saya. Selalu IPK-nya 4,0, aku cuma 3,8 ya. Jadi walaupun cewek luar biasa pinternya dari saya. Sekarang sudah doktor di Jakarta sana, Dr. Syahidah Rena. Sering diskusi sama beliau. Apa kata beliau tentang makna hadis tadi? Jadi seandainya orang yang mati itu masih pacak belajar, belum dikubur. Makanya hadis tadi ini kan Nabi menyebutkan bukan dari hidup sampai mati, tapi dari kecil sampai masuk liang lahat. Ngapa Nabi nak jemput sampai mati?
Kata beliau, ya, teman saya yang doktor ini, Syaidah Rena, kata beliau, seandainya orang yang sudah mati itu, ya, masih punya waktu sebelum dia masuk ke liang lahat, itu beberapa jam biasanya, karena orang tubuh kadang-kadang tidak langsung menguburkan. Ya, sudah meninggal itu masih nunggu dulu, menunggu sanak, nunggu keluarga, ya, baru dimasukkan ke liang lahat, baru masuk dikubur. Seandainya orang yang sudah mati tadi masih pajak belajar, ya, maka dia akan nuntut ilmu, saking pentingnya ilmu, ya. Lebih khusus yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu yang manfaat, yang membuat kita makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu agama, bukan ilmu yang lain. Tapi pasti tidak baca lagi, ya. Disitulah kita baru nyesal. Saya pun jamaah yang mulia nyesal. Lah 9 tahun sekolah di pondok, masih banyak hadis yang aku belum hafal, masih banyak kitab yang belum aku baca. Di situ saya menyesal. Ternyata masih banyak ilmu yang belum saya pahami, yang belum saya kuasai. Nyesel. Sering saya sampaikan di santri di pondok pesantren Nurul Iman juga. Nyesel lakuin. Karena setelah ceramah tiap hari, petang pagi siang malam ceramah, baru ketahuan menepis bahan ke arah sana. Baru ketahuan. Dulu waktu masih di pondok kan jarang ceramah. Paling cuma latihan-latihan waktu belajar, muhadharah, belum ketahuan. Waktu kuliah belum juga, karena belum banyak berkecimpung di masyarakat. Nah, mak nari. Sekarang mak nari itu, ya, tahu kan mak nari itu? Sekarang ini ceramah siang malam. Baru ketahuan, ya Allah, banyak ilmu yang belum dipahami, yang belum dikuasai. Disitulah merasa, oh ya Allah, masih buyat, Masya Allah. Maka wajib kita muta'aliman, jadi penuntut ilmu. Kalau tidak sanggup, mustami'an, pendengar. Ya, pendengar setia jadilah. Ya, senang dengan ta'lim. Yang keempat, terakhir, au muhibban, pecinta ilmu. Pecinta ilmu. Senang dengan ulama, senang dengan majelis ta'lim. Walaupun mungkin kadang datang, kadang tidak, tapi senang. Luar biasa. Nah, jadilah salah satu dari 4 macam manusia ini. Jadi ulama, jadi penuntut ilmu, jadi pendengar setia, dan jadi pecinta ulama dan ilmu, pecinta majelis. Ini bagus, salah satunya. Ya, jangan jadi nomor 5. Siapa nomor 5? Luwat dengan ulama, luwat dengan majelis, ya, benci dengan kiai, kriminalisasi ulama, misalnya kan, ya, benci dengan majelis. Nauzubillah min dzalik. Yang bakal celaka yang nomor 5 ini. Yang 4 tadi selamat. Nah, balik ke cerita Mamang itu tadi. Ya. Nomor 1 ditanya malaikat Jibril, pernah tidak hadir di majelis ilmu? Tidak pernah. Allah masih berbaik sangka. Ditanya lagi, tanya lagi Jibril. Tanya lagi. Mungkin dia pernah mencintai, sayang, senang dengan wong alim. Ternyata jawabannya pun tidak. Berarti luwat Mamang ini. Ya, dengan wong alim. Apakah Allah langsung menghukum? Ternyata tidak. Saking berbaik sangkanya Allah. Tanya lagi nomor 3. Tanya, mungkin dia pernah duduk satu meja, satu hidangan dengan wong alim. Mungkin kondangan. Pernah kondangan, di acara kondangan itu walimatul urs itu ada yang ceramah. Nah, berarti kan pernah duduk satu meja, satu majelis. Ya, karena satu walimah dengan ulama tadi. Nah, di kita ini kadang-kadang lah sudah mulai tinggal ceramah itu. Kalau tak biduan enggak ya? Kalau dulu dengar cerita-cerita orang-orang tua di Pangalenggala ini, di Banyuasin ini, kalau malam akad itu kan musabaqah dulu. Ya, ada kegiatan keagamaan, ada musabaqah sharaful anam, musabaqah berjanji, musabaqah tilawatil Quran dulu. Nah, besok akad, acara. Ya. Kalau menarik kan organ siang malam. Ini tahu ke organ. Kiai tersingkir oleh biduan benar. Nah, tapi masih ada beberapa tempat, ya tergantung tuan rumah tuh lah kan, tergantung tuan rumah tuh lah. Dan itu bagus. Yang ngimbangi minimal ya kan. Kalau tidak baca melaksanakan syariat itu 100%, jangan sampai tinggal niat. Ya, begitu. Nah, jadi Mamang ini setelah ditanya, ada tidak pernah duduk dengan orang alim, kiai dalam satu majelis walimah? Satu hidangan, tidak pernah pula. Ya Allah, berarti tidak pernah kondangan, atau mungkin luwat dengar ceramah tadi. Kalau ada kiai ceramah di bilik, kiai selesai ceramah baru makan. Dan itu pernah ke Arusat. Jadi acara ayu aku, ya. Jadi beliau menikahkan ponakan kami ya, anak beliau. Jadi wong rumah ngomong, kebetulan di belakang wong rumah yang ngomong itu ibu-ibu. Jadi yang ceramah Ustadz Samsuri Hal.
Ustaz Samsul Rihal, guru kami, anak Kiai Balian, beliau kan ceramahnya lurus saja, katik lucunya, ya kan, lurus baik, panjang mulu, ya kan. Ada celetukan ibu-ibu, kami kesini, ini bukan nak dengar ceramah, kami ini nak makan. Istri saya langsung yang dengar. Ini kalau menjadi pikiran semua orang, nauzubillah, ya, berarti masuk yang rombongan ini tadi. Ya, luat berarti dengar ceramah. Kami kesini nak makan, bukan nak dengar ceramah uji ibu itu. Nah, ada tahu. Jangan-jangan ada di sini ibu itu. Jangan ya, jangan sampai. Kami nak sembahyang subuh, bukan nak dengar ceramah begini. Panjang boleh ceramah, bisa diusun mulu. Bagus tidak, ya kan? Ya Allah. Nah, mamang ini tadi, itu. Ya, setelah ditanya tidak pernah duduk dengan majelis ulama, walaupun majelis makan minum. 3. Yang keempat, tanya lagi. Allah masih beri peluang nak diampuni tadi. Ya, tanya. Mungkin namanya. Ya, Pak Yudi ya, mungkin namanya mirip nama ulama. Tanya, siapalah namanya? Barangkali namanya Muhammad, barangkali namanya Ahmad, barangkali namanya Syafi'i, barangkali namanya Malik, ya. Mungkin namanya mirip dengan nama ulama. Nah, kalau namanya mirip nama kiai, ampun. Masya Allah, jadi berkah nian. Nah, ibu-ibu, ya, kalau kaget boleh anak lagi, ya, yang pengantin baru, yang nunggu cabang bayi, ya, yang bujang-bujang kalau kaget nikah boleh keturunan, mudah-mudahan ya. Jangan lupa beri nama itu yang bagus-bagus dan mirip nama ulama. Ada berkahnya. Ya. Nah, kalau namanya mirip nama ulama, ampuni. Orang kan dia masuk neraka. Lama kan? Masya Allah. Tapi ingat, lagi-lagi aku ingatkan, ini bab keluasan rahmat Allah. Ya, bukan nak diniatkan dari manari, ya, tak galah bayang, yang penting nama mirip kiai. Sampai ngubah nama. Pak Yudi pengen misalnya kan, hati rasa ulama nama Yudi misalnya kan, nak ganti nama. Gary misalnya kan, nak ganti nama dari Gary jadi apa misalnya kan. Omar nak ganti nama kiai ya kan. Ya, Harry. Ini bukan nama kiai kan, itu nama umum itu tuh. Ya. Nah, kaki anak baik ya. Nama tubuh tidak apa-apa, tapi nama anak kalau baca nama-nama yang disyariatkan, ngambil nama Allah, ngambil nama Nabi ya, dan ngambil nama-nama para alim ulama. Alhamdulillah, ibu-ibu sibuk ya, Masya Allah. Nah, ini berkah tadi ya, di masjid kan diberkahi Allah SWT. Dapat sarapan pagi. Yang bujang mau kasih ini perbaikan gizi kan. Belum ada yang masak, yang bujang kan. Di sini Masya Allah. Jadi semangat ya ikut majelis subuh. Nah, mana cerita tadi? Ya, namanya tanya. Ternyata namanya bukan nama kiai pula. Ya, namanya nama umum be. Masih tidak diberi peluang oleh Allah. Masih yang nomor 5. Tanya nasabnya. Tanya nasabnya. Mungkin baknya. Kalau tidak baknya tanya nama ye-nya. Kalau dia ye tanya nama boyoknya terus ke atas. Mungkin di antara nasab dia itu dari nama baknya ke atas, mungkin ada yang nama kiai. Mungkin ada yang nama ulama. Ya Allah. Ini saking baiknya Allah. Jamaah, luar biasa. Husnuzan Allah itu sampai segitunya. Ada tak kita main itu? Was. Ya, maka jangan pernah berburuk sangka. Ya, buruk sangka itu adalah akdzabul hadits. Dusta, paling dusta. Ya, apa? Dusta number 1 itu ya. Nomor wahid dustanya. Pemohong nian itu. Jadi maka tetap berbaik sangka. Ya, tetap berbaik sangka, husnuzan kepada seluruh makhluk Allah, sejahat apapun orang itu. Tuh kan kadang-kadang ada orang datang ngetok pintu minta sedekah, lalu waktu bukan. Apalagi orang itu tiap hari, kau puluh. Buruk sangka sudah. Padahal beri semampu tubuh, ya. Ndak pacak 1000 beri 50.000 ya kan. Enggak pernah itu. Semampu gitu. Ya. Pokoknya husnuzon. Sejahat apapun orang dengan kita. Nah, tapi ingat, ini bakal diuji kayak dengan omongan kita pagi ini. Ya, terutama yang ngomong bakal diuji. Ngeri aku ceramah tuh. Dia banyak ujian. Banyak omong akan banyak ujian. Siap itu. Itu resiko memang. Orang mukmin tidak akan dibiarkan dia ngomong beriman kepada Allah sampai dia akan diuji. Tetap akan diuji untuk apa? Ngetes. Bernasnya Nabi dah omongan tuh. Ya kan? Iya dia Nabi dah. Betakuan baik kan? Ngomong jak kepakaman pas diuji. Keok.
Ya, harus siap dengan ujian dari Allah SWT. Nah, ditanya nasabnya, labetnya bu, lari tanya nasabnya, baknya dak nama kiai, ye-nya dak nama kiai, boyotnya dak nama kiai. Allah, parah memang ini ya, parah. Ada iklan. Tidak apa-apa ya. Nah, lalima. Ya, lewatnya loh. Pertama tadi apa ditanya? Pernah tak duduk di majelis ilmu? Tak pernah. Yang kedua cinta dengan kiai ulama? Tak pernah. Tak cinta dengan ulama. Yang ketiga pernah duduk sehidangan, satu meja makan, satu majelis walimah dengan ulama? Tak pernah. Yang keempat ditanya namanya, mirip nama kiai tak namanya? Tidak. Yang kelima nenek moyangnya, mungkin ada yang namanya bukan kiai, namanya mirip nama kiai. Ya, tak pernah, tak kati. Ya, nama leluhurnya yang nama ulama. Ya Allah, apakah langsung dijebloskan? Tidak. Allah ada nanya lagi. Allah kan maha tahu. Sebenarnya ini menunjukkan proses, ya, bukan menunjukkan Allah membutuhkan makhluknya. Tidak, sama sekali. Allah, ya, tidak lagi nanya malaikat Jibril, langsung perintah, Jibril, masukkan hambaku ke surga. Kok bisa? Duduk dengan orang alim tak pernah, cinta dengan alim tak pernah, ya kan? Namanya bukan nama kiai, leluhurnya pun tidak ada yang mirip nama kiai. Ngapa disuruh masuk ke surga? Ternyata kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril, dia ini fa innahu kana yuhibbu rajulan. Fa innahu kana yuhibbu rajulan, kana dzalikar rajul yuhibbu aliman. Ya. Nah, bagian terakhir itu sengaja ku hafalkan tadi malam deh. Dan ngapal bareng wong rumah tadi malam. Jadi kalau belajar dengan wong rumah, tidak aku ngampuk yang bujang-bujang ini. Itu semangat ya. Belajar di samping wong rumah, mantu bu haus kini ambil nyai melapar, disiapnya makan ya kan. Sengal dipicitinya ada ya. Cepatlah nikah ya. Yang bujang-bujang yang gadis. Jadi, maka di bait terakhir panjang cerita itu dalam bahasa Arab, cerita itu bukan bahasa Indonesia. Kitab Al-Manhajus Sawi itu. Nah, di penggalan terakhir kisah itu sengaja saya hafalkan untuk menjadi nasihat bagi kita bahwa kenapa Allah masukkan mamang ini ke surga padahal banyak maksiat. Ya, namanya jauh lagi dari nama ulama. Apa kata beliau? Kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahu kana yuhibbu rajulan. Dia ini cinta, sayang, ya, berkawan akrab dengan seseorang yang kawan dia ini yuhibbu aliman. Kawannya bukan dia. Ya, kawannya yuhibbu aliman, cinta senang dengan orang alim. Nah, maka berkat dia berkawan, ya, berkawan dengan orang alim, kawannya bukan dia, Allah rahmati dia, fayughfaru lahu bi barakatihi. Allah ampuni dia berkat berkawan dengan orang soleh. Maka komunitas ini perlu lagi saya ingatkan, ini bukan komunitas politik. Kalau politik aku beleri, ya. Tapi boleh orang-orang politik masuk di sini, tapi tidak bawa nama partai. Dia bawa nama pribadi, ya. Niat kita apa? Bergaul, berkumpul dengan orang-orang soleh. Mudah-mudahan ada berkah di dunia dan di akhirat nanti. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Jadi aku tidak ceramah, berarti cuma cerita baik subuh ini. Mudah-mudahan cerita ini menginspirasi kita semua sehingga kita, ya, mudah-mudahan, ya, bisa dirahmati, diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, barangkali ini baik yang dapat saya sampaikan, ya. Tolong beri petunjuk kami. Ini ada satu bukan pertanyaan. Ya, silakan. Jadi bagaimana caranya kita ingin memakmurkan rumah Allah, musola dan masjid? Apa trik-trik langkah-langkahnya agar masyarakat lingkungan rumah Allah ini berdui-dui datang ke musola? Itu apa trik-triknya? Karena lebih kurang 8 tahun kami bersama pengurus mengelola musola ini masih ada yang seperti itu nih, Pak. Ya. Masih tidak mau tahu dengan apa ini rumah Allah. Tolong Ustaz, tolong berikan. Iya. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan kita semua sebenarnya. Kami alami juga mengalami hal yang sama. Ya. Kami mengalami hal yang sama, tapi agak lebih mudah sebenarnya masjid yang ada di masyarakat. Kalau kami alami agak sulit karena jauh dari masyarakat. Ya.
Jadi agak sulit memakmurkan kalau di sholat-sholat yang malam hari maghrib, isya dan subuh. Kalau siang alhamdulillah ramai. Nah, tapi masjid gitu di masyarakat sebenarnya lebih mudah. Lebih mudah karena jamaah sudah ada, tinggal menarik hati mereka. Nah, kemarin sebenarnya sudah saya share di grup MUI Banyuasin, grup FB MUI Banyuasin, saya adminnya, oleh aktif ya, dengar-dengar pokoknya nge-share, pokoknya enggak tahu, pokoknya orang baca beda, share dulu, yang penting ya kan. Nah, jadi ada beberapa trik dari Ustadz Abdullah Jirani, di antaranya masjid itu atau mushola itu punya imam tetap yang disenangi oleh makmum. Jadi punya imam tetap, ya, upayakan masjid kita punya imam tetap, ya, punya muazin tetap yang menarik hati jamaah sehingga jamaah betah menjadi makmumnya, mendengarkan azan dari muazin tetap di masjid itu. Itu yang pertama, ya. Jadi kalau bisa jangan sampai jamaahnya komplain dengan imam itu. Jadi pengurus, ketua masjid tidak mesti menjadi imam, kan dia hanya ngurus. Kalau memang layak jadi imam ya silakan. Nah, kadang-kadang ada beberapa pengurus memaksakan diri karena dia ketua harus jadi imam misalnya, padahal dari segi itu belum layak. Nah, itu harus menjadi pertimbangan gitu. Jadi bukan otomatis ketua masjid berarti imam masjid. Tidak otomatis, kecuali memang layak. Ya, kecuali memang layak. Yang kedua, buat aktivitas rutin. Ya, pengajian rutin walaupun mungkin cuma seminggu sekali, harus ada seperti itu untuk mengupgrade pengetahuan jamaah. Kan kita kadang-kadang tidak tahu tuh apa fadilah sholat berjamaah di masjid dan lain sebagainya. Karena ketidaktahuannya akhirnya biasa baik. Nah, kalau lah diberi tahu masih biasa-biasa baik, nah itu lain lagi, lain cara itu. Ya, lah tekak nian itu tuh, begelok nian deh. Nah, kita berhusnuzon, kemungkinan belum paham, belum tahu. Nah, itu yang kita ketuk hatinya. Ya, melalui pengajian dan lain sebagainya. Jadi buat acara rutin, pengajian rutin. Terus ya sesekali buat acara seperti ini. Yasinan tiap malam Jumat, misalnya ada makan minum. Kalau kas masjid, kas musola, tidak jadi masalah pakai kas, ya. Atau mungkin sistem bergilir. Karena ini banyak warga dibuat jadwal, malam Jumat ini sianu, malam Jumat depan sianu. Bisa seperti itu. Atau kalau kami dulu di Alamir, karena sekarang donaturnya pindah dari Banyasin ini. Pak Lakamis Lamina, Pak Subhan Lamina, ya kan? Pak Dr. Hakim itu donatur sedekah Jumat Alamir. Luar biasa beliau ya. Semoga Allah senantiasa memberkahi mereka. Sekarang tidak kasih lagi, maka stop pun. Karena tidak ada donatur yang melanjutkan estafet perjuangan beliau. Kalau dulu setiap malam Jumat kami yasinan, ya, makan nasi nian, kokinya ada. Saya kokinya tidak ada aktif. Nah, ini juga asisten koki, Harry ya. Waktu itu asisten koki. Terus tiap hari Jumat sudah salat Jumat kita sedekah prasmanan, bukan nasi kotak. Ya, biaya cuma 2 juta tapi orang makan sampai 400 jamaah salat Jumat. Setiap hari kita siapkan sarapan. Ya, sekarang ya, mungkin stop karena Covid mungkin ya alasannya. Ya, ngelesnya tuh Covid. Padahal butuh sebenarnya gitu. Nah, kalau bisa karena ini masjid mushola di dekat masyarakat itu bisa diterapkan. Ya. Buat acara-acara yang menarik selagi tidak melanggar syar'i, ya, seperti itu. Insya Allah lambat laun. Alhamdulillah musola kami ini setiap malam Jumat itu kami baca Yasin. Malam Sabtu kami zikir dipimpin oleh Ustadz kami ini. Masya Allah, ya. Malam Sabtu terus malam apa lagi? Malam Rabu kami ceramah. Kebetulan ada salah satu ustadz yang ada di sini di sekitar sini. Hari galak live itu ya. Setiap malam Rabu di iya, ceramah bagus. Dan malam-malam lain ibu-ibu bapak-bapak ini belajar membaca Al-Quran. Benar, mantap. Lanjutkan ya. Terima kasih. Nah, jadi begoyur baik. Jadi tugas kita hanya memberikan pencerahan, menyampaikan dakwah ini ke seluruh elemen masyarakat yang ada. Kita aja yang bininya sudah aktif ke masjid, berarti ngajak laki. Yang lakinya galak ke masjid, berarti ngajak anak bininya. Jadi kita dari rumah, dakwahnya door to door, ya kan? Nah, lama-lama kaki insya Allah. Ya. Jadi tidak usah nak muluk-muluk, tidak usah terlalu rakus kita berharap jamaah masjid kita banyak, musola kita penuh. Itu hidayah milik Allah. Kita cuma balal, ya, hanya penyampai. Ya, jadi tidak perlu sakit hati kalau ingat itu ketika masjid musola sepi, yang penting kita sudah menyampaikan, kita sudah dari pengurus sudah maksimal. Ya, acara sudah dibuat, peragep penyemangat jamaah tadi sudah dibuat kali. Ya, tadi belajar ngaji dari Iqra dan sebagainya sudah ada, ya, ceramahnya lah ada, zikirnya lah ada, yasinnya lah ada tiap malam Jumat, itu sudah sangat maksimal saya pikir. Lebih dari masjid lain sebenarnya. Tapi kalau belum maksimal hasilnya, itu bukan tugas kita. Ya, tugas kita sudah selesai,
Tapi tidak pernah bosan-bosan, terus lanjut. Tugas untuk ngetuk hati orang yang di seputar masjid musola ini untuk turun ke musola ke masjid, itu hidayah milik Allah. Hidayah milik Allah. Jadi kita tidak perlu sakit hati ketika ingat itu. Nabi pun tidak banyak beri hidayah. Dalam pengertian itu ya, Nabi hanya membimbing, ngarakan, beri pencerahan, ngomongi, nasihati, hanya sebatas itu. Ya, tugas ngerakkan hati orang itu. Ya, untuk turun ke masjid ke musola itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang penting itu sudah ikhtiar, ya. Insyaallah itu sudah lebih baik, ya. Masih ada kalau Anda nak ditanyakan, boleh? Cukup. Ya, naktafi bihadzal qadar wa nahtatim bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minal rahmati shumulaha wa minal afiyati husulaha wa minal aishi arghadahu wa minal umri as'adahu wa minal ihsani atammahu wa minal in'ami a'ammahu wa minal fadli a'dhamahu wa minal lutfi anfa'ahu ya rabba kulli syai' bi qudratika ala kulli syai' ighfir lana kulla syai' wa la tas'alna an kulli syai' wa la tuhasibna في كل شيء وأعطنا كل شيء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.